Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 7 Salman ataupun Fatimah. Pada pagi hari ini Ustadz akan masuk ke pelajaran bab 7 di semester kedua, yaitu tentang organisasi kehidupan. Sebelumnya Ustadz menyapa dulu, apa kabarnya anak-anak kelas 7? Alhamdulillah luar biasa, tetap bersyukur kepada Allah, ya kan. Nah, di bab ini ada tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, ini ada pengertian sel itu sendiri merupakan struktural atau fungsional. Ada sel prokaryotik, jadi ya kan, sel yang tidak memiliki membran inti sel tetapi memiliki materi genetik. Contohnya yaitu sel bakteri dan cyanobacteria. Nah, di berikutnya yang kedua adalah sel eukariotik, sel yang sudah memiliki membran inti sel. Jadi dia tersusunnya lebih lengkap dari yang pertama tadi, ya. Membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol. Nah, contohnya sel protista jamur. Struktur sel. Nah, struktur sel itu bagian-bagian sel pada hewan dan sel pada tumbuhan, ya. Jadi sel hidup memiliki zat hidup yang disebut dengan protoplasma. Protoplasma memiliki bagian membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi bagian-bagiannya terdapat dalam sel, semuanya memiliki fungsi yang sendiri tadi. Ya, silahkan dibaca, ditulis di buku tulisnya. Nah, Ustadz juga memberikan gambar tentang sel hewan dan tumbuhan. Ya, ada lisosom pada hewan, ada badan Golgi, sedangkan di tumbuhan ada dinding sel, ada vakuola juga, ya. Silahkan dilihat, diamati gambarnya, bagian-bagiannya itu bisa dipelajari. Berikutnya adalah jaringan. Jadi setelah sel itu tadi membentuk jaringan. Ya, jaringan itu jaringan vertebrata dan manusia. Ada juga jaringan tumbuhan itu sendiri. Jaringan epitel, ini jaringan yang melapisi bagian terluar organ dan bagian dalam tubuh. Contohnya kelenjar keringat itu tadi, ya. Nah, ini dibaca juga pengertian-pengertiannya, ya Kak. Nah, ada jaringan lagi berikut namanya jaringan otot. Nah, jaringan otot itu terbagi dan tersusun oleh sel-sel otot itu sendiri. Nah, terbaginya ada 3 macam: otot lurik, sama otot polos, dan otot jantung. Nah, pada video kali ini Ustadz memberikan gambar juga otot polos. Contohnya otot polos ini, ya, otot lurik seperti itu. Nah, otot jantung, nah seperti itu juga, ya. Nah, itu ada di organ. Kalau otot jantung pastinya ada di organ jantung. Otot lurik ada di bagian dengan rangka itu sendiri, ya. Nah, ini pembedanya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung, yaitu dari letaknya, bentuk serabutnya, terus cara kerjanya, juga warnanya juga, terus kecepatannya, ini bisa dipelajari. Contohnya otot polos, kerjanya tidak sadar. Otot lurik sadar tadi, ya. Jaringan saraf. Nah, ini susun atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, terdapat macam-macam neuron. Nah, neuron sensorik, ada neuron motorik, dan neuron asosiasi. Nah, ini silahkan dibaca di buku LKS-nya juga pengertiannya, ya Kakak. Nah, Ustadz memberikan gambaran jaringan otak atau sumsum tulang belakang. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, di situ ada dendrit. Nah, ini lihat bagian-bagiannya, ada nukleus tadi, ya. Sinapsis itu tadi, ya. Nah, ini silahkan dipelajari juga. Jaringan ikat. Nah,
jaringan ikat itu ada jaringan ikat longgar ya, jaringan ikat padat, jaringan lemak, dan jaringan tulang rawan atau kartilago. Jadi fungsinya untuk memperkuat tubuh, mengisi celah-celah tadi. Jaringan pada tumbuhan yang tadi hewan atau vertebrata, manusia juga. Yang ini jaringan pada tumbuhan, berbeda dengan jaringan yang tadi sebelumnya ya. Di jaringan ini pada tumbuhan ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, penyokong, ya kan? Ada jaringan pengangkut itu sendiri. Nah, ini contohnya jaringan meristem. Ini silahkan dibaca, diamati gambarnya, dipelajari di rumah ya Kak. Itu yang mana tunas aplikasi dan kambiumnya, terus meristemnya. Nah, itu ada jaringan epidermis. Nah, ini jaringan epidermis. Nah, di sini epidermis atas sama epidermis bawah. Nah, kan? Jaringan palisade juga, spons, terus mana xilem, mana phloem. Nah, ini epidermis, ini diperbesar lagi, ada parenkim, phloem dan xilem ya. Nah, ini ada jaringan parenkim dengan sklerenkim. Nah, ya, gambarnya seperti ini. Perbedaannya keduanya bisa dibaca di buku LKS-nya atau di buku paketnya. Nah, antara kolenkim dengan sklerenkim itu ada perbandingannya, di mana letak perbedaannya. Silahkan dibaca kembali di buku LKS-nya juga ya. Terus kolenkim, sklerenkim tersusun atas sel-sel tadi. Nah, ini perbedaannya ya kan. Ustadz kasih tabelnya, dibaca di rumah, dipelajari, kalau perlu dicatat di buku tulis juga untuk perbedaan antara jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini Ustadz memberikan lagi gambar ada pada akar, pada batang, yang mana phloem, yang mana xilem ya Kak ya. Silahkan diamati gambarnya ya, supaya nanti kalau diulangan bisa Kakak mengetahuinya. Nah, ini kayak xilem seperti ini, itu satu arah dia, terus air dan mineral mengangkut air dan mineral. Sel tidak memiliki dinding pembatas, dinding tebal kaku dan mengandung lignin. Kalau phloem dua arah, air dan makanan ya. Nah, ini xilem dan phloem contohnya fungsinya. Kalau xilem mengangkut air dan mineral dari akar tanaman ke bagian lainnya, kalau phloem mengangkut makanan dari daun tumbuhan tanaman ke bagian lainnya. Ya, ini ya. Ada soal dari Ustadz, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah ya. 5 soal saja. Oke, dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.